Udah nggak seperti dulu, anaknya cuek-cuek saja, acuh tak acuh, nggak memperhatikan orang tuanya. Maka dia nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan ji'anan wa atsyanan, dalam keadaan lapar dan haus. Kenapa? Bapak ibunya lapar dan haus, dia nggak perhatiin. Nanti dia dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan lapar dan haus. Dan Allah tidak malu untuk menyiksanya di hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man rafa'a yadahu liyadriba ahada walidahi ghullat yaduhu yaumal qiyamati ila unuqihi mashlulatan. Man rafa'a yadahu, barang siapa yang mengangkat tangannya, liyadriba ahada, untuk memukul salah satu walidayhi, dari kedua orang tuanya, ghullat yaduhu, maka dibelenggu tangannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dibelenggu oleh Allah tangannya pada hari kiamat. Orang yang memukul dan mengangkat tangannya untuk mukul orang tuanya dibelenggu ila unukihi mashlulatan, sampai kepada lehernya, dibelenggu ke lehernya oleh Allah di hari kiamat, mashlulatan, dalam keadaan lumpuh. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in darabhuma, dan jika mereka memukul keduanya, qala tuqta'u yaduhu, potong tangannya, dipotong tangannya. Kalau kita mukul orang tua, dipotong tangannya, qabla an yajuza ala sirati, sebelum kita melewatin sirat. Wa tadribuhul malaikah, dan dipukul dia nanti sama malaikat. Layak seorang anak yang memukul orang tuanya, dipotong itu tangannya. Kata Nabi, tuqta'u yaduhu, potong tangannya sebelum dia nanti melewatin sirat, nggak bakal selamat dia dan bakal dipukul sama malaikatnya Allah. Ya. Jadi keadaan orang yang pernah mukul emaknya, seorang anak yang pernah mukul bapaknya, itu nanti di hari kiamat tangannya dibelenggu, ditempelin ke lehernya, lumpuh. Dan ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, kalau dia mukul kedua orang tuanya gimana ya Rasulullah? Tuqta'u yaduhu, potong kedua tangannya. Qabla an yajuza ala sirat, potong tangannya sebelum dia melewatin timbangan jembatan sirat. Wa tadribuhul malaikat, dan dia dipukul sama malaikat Allah. Maka hati-hati ketika kita bersama dengan kedua orang tua kita. Itu kita udah ngaji akhlakul banin tuh, sedikit banyak kita mutolaah kembali, kita ingat kembali, ya, biar ilmu yang kita pelajarin berkah. Kalau kita punya akhlak sama orang tua, sama guru, sama orang yang lebih tua, ya, sama orang-orang yang patut untuk kita hormati, maka ilmu-ilmu yang kita pelajarin akan berkah, tidak akan sia-sia. Makanya tadi ada kalimat birru aba'ukum, birru aba'akum, kata Nabi, berbuat baik kalian kepada orang tua kalian. Tabirrakum abna'ukum, maka akan berbuat baik kepada kalian. Siapa? Anak-anak kalian. Kan ada satu kisah seorang anak dengan bapak. Bapaknya kaya raya, luar biasa kayanya. Dia anak tunggal, dia nggak punya saudara, tapi bapaknya sehat. Dia pingin memiliki seluruh harta dari orang tuanya, tapi dia nggak berkutik, nggak bisa bergerak, nggak bisa menggunakan harta itu kalau orang tuanya masih ada. Akhirnya bapaknya diajak ke suatu tempat yang sepi, dia bawa
ibarat kalau kendaraan zaman sekarang mak, mobil dibawa ke gurun pasir jauh dari keramaian, diturunkan bapaknya di sana, disuruh turun, bapak turun. Ini anak akhlaknya udah nggak ada. Nyuruh bapaknya turun dengan membentak. Ketika bapaknya turun, kayaknya sedih gitu, dengar suara nada tingginya anaknya itu udah sedih. Ini anak sudah penuh murkanya Allah. Kenapa? Bapaknya udah sedih dari semenjak dia diajak satu kendaraan itu. Bapak harus turun. Ya nak, emang ada apa nak? Tengok-tengok kanan kiri, warung nggak ada, toko nggak ada, keramaian nggak ada, sepi. Kok kita ada di gurun pasir ini? Ada apa nak? Kayaknya bapak harus saya bunuh saat ini juga. Itu kata anaknya. Bapaknya dalam hatinya kaget. Memang kenapa nak? Bapakmu ini udah tua. Apa jangan-jangan engkau ingin menguasai seluruh harta dari bapak? Nah, bapak tanpa engkau bunuh nanti sudah mati bapak. Bapak tanpa engkau bunuh juga bapak bakal mati. Tanpa engkau rampas harta milik bapak nanti bakal jadi milikmu. Engkau satu-satunya ahli waris. Tanpa engkau bunuh bapak udah mati. Enggak, tapi saya ingin memiliki sekarang dan bapak syaratnya harus mati. Bapak harus saya bunuh. Ya udah begini. Kalau kamu ingin bunuh bapak, lakukan di bukit itu. Bukit mana pak? Situ. Ya, bawa pedang dia. Bapaknya diajak jalan ke bukit itu. Di situ ada suatu batu dan kamu harus melakukan di situ. Penggal bapak di batu itu. Baik. Pak, sebelum bapak saya matikan, sebelum bapak saya penggal, kenapa sih harus di sini? Nah, dia nanya itu bapaknya. Lakukan nak. Memang ini balasan ayahmu barangkali. Dulu bapak pernah memenggal kakekmu di sini. Akhirnya langsung dipenggal tuh bapaknya. Tuh. Kalau kita jahat sama orang tua, maka besok anak kita jahat sama kita. Kalau kita baik sama orang tua, besok anak kita bakal baik sama orang tua kita. Saat ini, sekarang ini, kita suka doain orang tua kita. Besok kita punya anak, itu anak gak bakal lupa dengan kita, bakal doain kita. Makanya siapa saja yang kita anggap orang tua itu, guru itu